Saudara, pemerintah akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB di kawasan Jawa dan Bali mulai Senin pekan depan 11 Januari. Mengapa PSBB perlu dilakukan dan apa bedanya dengan penerapan PSBB masa transisi yang selama ini sudah berjalan? Kita bahas bersama Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Raden Pardede. Lalu ada anggota Komisi 9 DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Kurniasih Mufidayati. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat selalu untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Pak Raden Pardede, Pak Pardede, apa yang membedakan antara PSBB masa transisi dan PSBB yang baru saja diumumkan oleh Ketua Komite KPCPEN, Pak Erlangga Hartarto? Pertama, seperti tadi dijelaskan, memang ada latar belakang yang berbeda, ya. Latar belakang tadi sudah disebutkan cukup panjang lebar, bagaimana global trendnya kenaikan infeksi dan juga tingkat kematian. Kemudian ada varian baru dan mutasi daripada virus yang baru ini. Nah, perbedaannya kalau kita lihat antara PSBB transisi dengan sekarang PSBB yang akan diterapkan per 11 Januari nanti adalah utamanya kalau dulu di PSBB transisi itu disebutkan bahwa work from home atau bekerja dari rumah itu 50% di perkantoran. Sekarang menjadi 75%. Jadi ada pengetatan di situ. Kemudian juga yang disebutkan juga pembatasan jam operasi untuk restoran dan mal. Kalau dulu sampai dengan jam 21, jam 9, sekarang jam 19. Demikian juga hanya sampai dengan jam 7. Demikian juga dining in. Jadi kalau kita makan di restoran, kapasitasnya itu sampai 50%. Kalau sekarang kapasitasnya disebutkan 25%. Tentu yang take away atau delivery itu yang biasa kita pesan itu bisa tetap berjalan seperti biasa. Ini untuk katakanlah restoran yang 24 jam gitu ya? Iya. Oke. Itu hal-hal yang utama yang berbeda dengan sebelumnya. Intinya ada pengetatan. Karena memang seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Menko, Ketua KPCPEN, trennya ini mengkhawatirkan. Kita bicara tren, ya. Tren ini mengkhawatirkan. Seperti halnya juga tren di Bangkok yang dikatakan tadi, tren di kita juga mengkhawatirkan. Meskipun kalau kita lihat, dari sisi rasio tingkat kematian atau tingkat infeksi per katakan 1 juta penduduk, itu Bangkok itu relatif kecil. Kita juga relatif kecil dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Eropa. Tapi trennya ini yang mengkhawatirkan. Kenaikan angka positifnya ya, kenaikan angka positif. Betul. Ini 2 pekan terakhir, kemarin saya berbincang juga dengan pejabat KBRI di Bangkok, Thailand. 2 pekan terakhir, ini biasanya 7 orang positif COVID sehari, sekarang 745 positif sehari di Bangkok. Ini luar biasa, di Thailand maksud saya. Dan ini mengkhawatirkan memang. Yang terjadi di sana tentu kita tidak berharap juga terjadi di Indonesia. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh KPCPEN ini seperti juga kalau bayangan saya, ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, hanya diperluas begitu ya? Karena Jakarta kan sudah lebih dahulu sejak sebelum tahun baru. Satu, tentu lebih diperketat. Oke. Diperketat, kemudian cakupannya itu lebih luas. Ini boleh dikatakan hampir seluruh kota-kota besar yang padat penduduk di Jawa dan Bali nanti akan diberlakukan PSBB. Nanti tentu seperti yang tadi disebutkan akan dilakukan secara klaster atau secara mikro. Ditentukan oleh kepala daerah masing-masing nantinya. Persisnya. Tidak semua kabupaten kota, katakanlah seperti itu? Tidak semua kabupaten kota. Ini terutama daerah-daerah yang padat penduduknya. Dan memang kalau kita lihat sekarang itu dia sudah masuk di dalam zona merah. Kalau Bodetabek sudah pasti ikut ini? Itu sudah pasti ikut. Oke, kota-kota besar, ibu kota provinsi, Semarang, Surabaya sudah pasti ikut juga? Betul, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Banten, Tangerang Raya, Bandung, Semarang, tadi yang disebutkan Yogyakarta, kemudian Bali, Surabaya, Malang, gitu loh.
kota-kota besar yang relatif padat penduduknya. Oke, saya ke Bu Mufidah, Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, Anda melihat bahwa hal ini tepat dilakukan? Ya, saya kira kita sangat prihatin saat ini karena trennya terus naik ya. Iya. Apalagi sekarang udah nambah 7.000-an kan, itu sangat memprihatinkan. Jadi memang pemerintah harus mengambil sikap yang tegas agar bisa memberikan pelindungan terhadap rakyat Indonesia. Artinya upaya-upaya maksimal harus dilakukan untuk memutus potensi penularan COVID-19 ini kepada masyarakat. Dan PSBB ini salah satu opsi. Tapi selain PSBB, saya kira perlu ditingkatkan juga 3T dan juga terus mendorong masyarakat dan mensosialisasikan 3M untuk terus dilakukan supaya semua berjalan secara sinergi. Jadi kita elaborasi lagi Bu, 3T, testing, 3T, tracing, treatment. Tracing dan treatment, ya. Ini tetap harus dinaikkan. Artinya ketika tadi ada persyaratan-persyaratan ketika angkanya positif naik, nah ini kan harus ada peningkatan juga supaya kita ketahuan secara data bahwa di lapangan itu berapa sebenarnya yang memang ditemukan setiap hari, temuan barunya itu angkanya seperti apa, trennya itu seperti apa. Jadi selain PSBB, kita juga mendorong supaya dilakukan peningkatan 3T, ya. Peningkatan 3T juga mendorong kepada masyarakat untuk terus berdisiplin protokol kesehatan, 3M jangan sampai terlewatkan, dan juga penyediaan peningkatan fasilitas Fasiankes. Mas Aiman, di Jakarta ini mencari ICU udah agak berat ya, begitu juga Udah agak berat, Bu? tempat isolasi. Iya. Di Jakarta. Karena kita mengadvokasi itu udah kayak call center ya kita ya, karena kita ada informasinya berapa Bu? Kan, gitu. Tingkat keterisiannya yang PKS terima? Sudah 80% ya yang kita 80% ini untuk ICU? Untuk semua ruangan total ya. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Jadi kita, tapi hari ini saya belum update lagi, itu yang kemarin ya. Jadi artinya situasi ketersediaan Fasiankes kita juga harus diperhitungkan ya. Makanya perlu ada sikap yang tegas. Jadi kita support adanya PSBB. Mudah-mudahan ini bisa mengurangilah potensi penambahan angka ini. Lagi-lagi kita bicara soal, saya harus katakan ini buah si malakama. Ketika kemudian satu sisi diperketat dari sisi kesehatan tentu kita setuju. Tapi ada kemudian yang tidak bisa kita lupakan adalah sisi ekonomi. Banyak yang juga terhantam karena ini terutama pedagang kecil. Bagaimana kemudian hal ini dilihat oleh pemerintah? Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.